Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa lahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, dalam satu riwayat diceritakan ketika penduduk negeri Basrah. Negeri Basrah itu salah satu negeri yang ada di Irak. Di sana ada seorang imam besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Kata-kata Basri itu diambil dari kata-kata Basrah itu. Karena beliau tinggal di Basrah dan meninggalnya di Basrah. Lahirnya di Madinah. Imam Hasan Al-Basri ini adalah murid dari Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah. Jadi ketika berkumpul penduduk Basrah ini, mereka mengeluhkan sesuatu kepada Imam Hasan Al-Basri. Mereka mengeluhkan, mengapa katanya, kami ini sudah berdoa pagi, siang, malam sudah berdoa, tapi seolah-olah doa kami itu tidak didengarkan oleh Allah. Allah tidak peduli, tidak menghiraukan doa-doa kami. Padahal kami selalu berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan, diberikan rezeki dan sebagainya, tapi mengapa tidak didengarkan? Lalu kata Imam Hasan, ya ahlal Basrah, wahai penduduk negeri Basrah, mungkin ada sesuatu yang kalian lakukan, ada sesuatu yang salah dalam diri kalian sehingga doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada satu kondisi dalam diri kalian yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu penduduk Basrah bertanya lagi, kondisi yang bagaimana Imam? Barangkali
Banyak di antara kalian ini yang hatinya kotor, hatinya berpenyakit, bahkan hati itu mati. Jadi kalau orang hati kotor, hati penyakit, atau hati itu sudah mati, itu berdoa itu tidak pacaran tidak dikabulkan. Coba kalian periksa dulu, kata Imam Hasan Al-Basri. Coba kalian renung-renungkan penyakit apa yang ada dalam hati kalian sehingga doa itu tidak didengarkan oleh Allah. Karena kalau orang hati bersih, kalau orang hati mulia, doa itu dikabulkan. Jadi doa itu bergantungkan kondisi hati kita. Jangan kita anggap tidak ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi doa itu sangat bergantung dengan kondisi hati kita. Orang yang kondisi hatinya dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan kusut, dalam keadaan kotor berpenyakit, itu doa tidak dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan hati lapang, bersih, tenang, doanya akan diijabah oleh Allah. Kuncinya di hati. Karena doa itu kan urusan hati. Kan kalau kita berdoa kan dengan hati memohon kepada Allah. Kalau memohon tidak dengan hati, ya itu tidak sampai-sampai. Jadi berdoa bukan cuma sebatas di mulut saja, tapi doa itu betul-betul keluar dari perasaan hati kita ini, dari jiwa kita yang memang berharap akan pertolongan Allah. Berharap agar permohonan kita ini, permintaan kita dikabulkan, didengarkan oleh Allah. Doa itu adalah kondisi hati kita. Maka ketika kondisi hati dalam keadaan kotor, berpenyakit, bahkan mati, maka bagaimana mungkin doa itu sampai kepada Allah. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, ada 4 hal. Ini poin malam ini mau kita kaji. Ada 4 hal, kata Imam Hasan Al-Basri, yang membuat hati seseorang itu menjadi mati. Mudah-mudahan ada pada diri kita nih yang 4 ini. Kalau ada, kita istighfar, minta ampun, tobat kita. Ada 4 hal yang membuat hati seseorang itu mati, kata Imam Hasan Al-Basri. Pertama, orang akan mati hatinya apabila araftumullah wa tu'tu wa lam tu'tuhun haqqun. Araftumullah wa lam tu'tuhun haqqun. Araftumullah, mereka itu mengenal Allah. Walam tu'tuhun haqqun, tapi enggan beribadah kepadanya. Kenal Allah tapi tidak mau ibadah. Banyak orang kayak itu. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit, ciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang hidup dan mematikan, mereka mengatakan Allah. Dalam Quran begitu. Kulillah, katakan Allah. Tanya ke orang kafir kayak itu juga. Jawabannya sama, Allah, Tuhan. Mereka kenal Allah, tahu Allah. Araftumullah, mereka kenal Allah. Walam tu'tuhun haqqun, namun mereka enggan, malas, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Tidak mau beribadah. Salat koler benar. Anak mengaji koler benar. Koler mengaji, koler salat. Kayak apa doa mau dikabulkan? Sementara beribadah malas. Bahkan ada yang kada beribadah, berdoa-doa aja. Allah, tak rezeki ya Allah, ya Allah, keluarkan kesulitan. Nang berdoa ini kada solat orangnya. Kayak apa mau dikabulkan? Walaupun menangis banyu darah, kalau mau kada solat orangnya, ngalih doa dikabulkan. Menangis berdoa, minta keluar dari kesulitan. Nang berdoa tidak solat, sulit doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu penghalangnya karena tidak mau beribadah kepada Allah. Enggan, kalaupun ibadah malas mengerjakannya. Walam tu'tuhun haqqun, mereka itu enggan beribadah kepada Allah dengan benar. Tidak mau, asal-asalan aja. Salat itu ya bergantung kebutuhan. Kalau punya lagi ada kebutuhan, lagi susah, lagi sulit, anyar salat. Amun kada, amun lagi happy, lupa sholat. Amun lagi sedih hati, lagi kacau pikiran, bawa mengaji. Amun sudah nyaman, ampih mengaji. Ini orang cuma beribadah berdasarkan kebutuhan aja. Mereka mengenal Allah, tapi enggan beribadah kepada Allah. Udah awal. Setiap hari kita minta kepada Allah dalam sholat kita, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu kalau dibalik, kada kawa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kada kawa. Iyyaka na'budu dahulu. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami ibadah. Beribadah duluan. Baru nasta'in, kepada Engkau kami mohon pertolongan, baru minta pertolongan. Ibadah dulu baru minta pertolongan. Bukan minta tolong duluan. Ada orang minta tolong duluan kalau ya Allah, jakanya aku dapat duit, aku sholat ya. Kamu gak dapat duit gak sholatnya. Jakanya aku ya Allah, aku berikan rezeki ya Allah, aku janji sholat. Nah, itu artinya dia minta tolong dulu baru mau beribadah. Kalau yang benar apa? Ibadah dulu baru minta pertolongan kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan minta tolong dulu baru beribadah. Beribadah dulu. Beribadah dulu. Kita hendak bersedekah, hendak berinfak tuh, jangan nunggu sugih dulu. Jangan nunggu sugih. Justru kalau kita berharap pertolongan Allah dalam keadaan lapang sempit, infak. Jangan nunggu sugih. Karena kalau aku sugih, aku berinfak menggasan masjid ya. Jangan nunggu sugih, wahinya aja berinfak. Berapa mampunya? Kalau ada 5.000, 1.000 sisihkan. Jangan nunggu duit banyak baru berinfak. Ada orang begitu. Dia sampaikan ke Allah, jakanya aku dapat rezeki yang banyak ya Allah, aku nyumbang. Terbalik, nyumbang dulu baru dapat rezeki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu kepada Allah baru mohon pertolongan. Nah, orang-orang Basrah dia kayak gitu. Minta-minta sama Allah, berdoa namun enggan beribadah kepada Allah. Araftumullah wa lam tu'tuhul haqqun. Mereka itu mengenal Allah namun enggan beribadah kepadanya. Kalau itu terjadi, maka hati kita bisa muncul berbagai macam penyakit. Kalau kita biarkan bahkan bisa menjadi mati hati tadi. Hati. Orang mau kembali kepada Allah itu, yang menjadi kunci itu hati juga. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak berguna harta dan anak, tidak berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak berguna harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang suci, hati yang selamat, hati yang berserah diri kepada Allah. Salim, biqalbin salim. Hati juga sekalinya. Yang berguna tuh hati. Harta kada berguna, anak kada berguna. Yang berguna, yang menolong kita adalah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang Islam, jiwa yang Islam. Itu yang selamat. Maka kita perlu beribadah kepada Allah. Ibadah, jangan tinggal. Kalau kita memang betul-betul berharap akan pertolongan Allah, kuncinya tingkatkan amal ibadah. Nanti insya Allah kalau amal ibadah kita meningkat, kehidupan kita juga akan diperbaiki oleh Allah. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Perbaiki ibadahnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, yang membuat hati seseorang mati adalah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Mereka itu baca ayat Qur'an wa lam ta'malu bihi, tapi tidak mengamalkan. Nah, ini hati bisa mati. Hati itu bisa mati, bisa kotor, bisa penyakit apabila ada orang dia membaca Quran tapi tidak mengamalkan. Maginya kada baca. Sedangkan yang baca kada mengamalkan mesti celaka. Apalagi kada membaca sama sekali. Jangan terbalik mikirnya. Amun kayak itu harus membaca gitu. Ketimbang membaca Quran tapi kada mengamalkan, hati jadi mati, bagus kada mengaji sama sekali. Jangan berpikir kayak itu. Pikirnya yang positif. Orang yang mengaji aja masih bisa celaka, apalagi kada mengaji. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi. Mereka itu membaca Quran namun tidak mengamalkannya. Apa dibaca itu tidak diamalkan. Cara Allah, jangan menghina, jangan mencela,
jangan mencaci maki, jangan ghibah, jangan hasad-hasud, jangan dendam, jangan dengki, jangan iri hati, jangan sombong, jangan serakah. Allah dalam Quran itu mengingatkan semua itu. Jauhi segala macam penyakit hati. Kita justru melakukan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Yang baca Quran curang orangnya. Mereka baca Quran, celaka orang yang curang. Nang membaca curang. Aba wastakbar, mereka sombong. Yang membaca Quran sombong orangnya. Jangan bakhil dalam kata Quran. Wa ma bakhilu, bakhil nafsi, siapa yang bakhil, dia telah bakhil pada diri sendiri. Yang membaca bakhil orangnya. Ini orang yang cuma membaca Quran tapi tidak mengamalkannya. Maka dalam hadis yang lain kita Rasulullah mengingatkan, rubbatalin minal Quran wal Quranu yal'anhu. Berapa banyak orang yang baca Quran, kata Rasulullah, justru Quran itu sendiri yang melaknat dirinya. Banyak orang baca Quran, tapi Quran itu sendiri yang melaknat dirinya. Kenapa bisa demikian? Karena apa yang dia baca tidak diamalkannya. Jadi Quran itu diamalkan. Kalau Rasulullah dan para sahabat zaman dulu dalam riwayat diceritakan, kalau belajar Quran itu kan banyak ada. Rasulullah mengajarkan Quran kepada sahabat itu 5 ayat. Paling banyak 10 ayat. 5 ayat lebih banyak. Diajarkan 5 ayat Quran, dibaca benar, dipahami benar, diamalkan. Sampai mengamalkan. Baca, paham, ibadah mengamalkan. Setelah diamalkan baru nambah lagi ayat yang lain. Sedikit-sedikit belajarnya, maka lama belajar tuh. 23 tahun Rasulullah mendidik sahabat-sahabat tuh. Mendidik umat Islam tuh. 23 tahun merubah Arab yang jahiliyah menjadi bangsa Arab yang beradab, itu memerlukan waktu 23 tahun lamanya. Perlu kesabaran memang. Tentunya kalau mendidik anak kita tuh memang perlu kesabaran. 23 tahun Rasulullah mendidik umat manusia. Baru bisa merubah bangsa Arab tadi yang jahiliyah menjadi yang beradab. Itu kan masih banyak yang munafik ada juga. 23 tahun. Nah ini, baca Quran, amalkan. Jangan cuma membaca tapi tidak mengamalkan. Dilaknat oleh Al-Quran orang yang membaca Quran tapi yang membaca tidak mengamalkan apa yang dibacanya. Baca surat, belum kirim surat ke Pian, belum kirim surat ke Pak Asbullah. Ini poin-poinnya. Pak Asbullah ceritakan, ulun dapat surat dari Firdaus, isi suratnya ini. Tapi ulun menyuruh Pak Asbullah kerjakan ini. Tapi kalau digawi misalnya kira-kira apa tanggapan yang orang yang menulis surat? Kalau semua isi surat yang dia perintahkan kada digawi, kira-kira sakit kada? Kira-kira marah kada? Kita baca Quran, ini Quran surat dari Allah. Baca Quran tapi tidak mengamalkan isi Quran. Banyak. Nanti suatu saat kata Umar bin Khattab, umat Islam itu baca Quran sampai tenggorokan aja. Membaca Quran cuma sampai di tenggorokan, tidak sampai ke dalam hati. Sekarang orang baca Quran luar biasa, menghafal Quran banyak, bahkan anak-anak aja sudah banyak nih wajah hafal Quran. Umar bin Khattab itu menyelesaikan Al-Baqarah 2 tahun setengah, hanya tuntung Al-Baqarah 2 tahun setengah. Orang sekarang sebulan tuntung 30 juz. Yuk. Jadi mengaji ini ya kalau bisa hafal alhamdulillah. Tapi bukan sekedar menghafal aja, yang paling penting itu mengamalkan isi Quran. Kita baca, kita pahami, amalkan. Ada orang begini mikirnya, muka itu kalau saya mengaji gitu, aku langsung mengamalkan aja. Ada juga itu. Yang penting mengamalkan. Kalau saya mengaji ada apa-apa juga. Bisa lah. Ya gimana nak mengamalkan kalau kada membaca apa ya boleh amalkan. Nah ini pikiran yang keliru juga nih. Ada yang pikir kayak gitu. Sudahlah kada perlu baca Quran, kada penting. Kada bisa mengaji kada apa-apa juga. Aku yang penting mengamalkan aja. Aku jujur aja bang, kada bisa mengaji aku aja. Tapi aku mengamalkan. Apa yang diamalkan suara mengaji aja kada bisa. Padahal kan membaca Qurannya benar itu kan mengamalkan namanya. Baca Quran
dengan benar, kata Quran mengatakan. Nah, kita kadang mau belajar, kadang mengamalkan, berarti membaca Quran itu salah satu amalan. Perintah Allah dalam Quran, Iqra, baca Quran. Suruh baca pertama. Ada orang berpikir kayak gitu. Kenapa apa kita kadang bisa mengaji ini, ada apa-apa juga aja. Kan Quran ini lain bahasa kita, orang Arab. Namun jadi amun kita ini kadang kok mengaji ya ada apa-apa juga lah. Yang penting mengamalkan aja. Lu rancak ketemu orang kayak itu bukan dia. Ada apa-apa juga kalau bisa mengaji ini. Kamu kadang bagus, ada apa-apa juga. Kalau ustaz lah, yang penting mengamalkan aja. Lalu lu kadang menyaut ya, lu diam aja lu. Dalam hati kita, gimana pilih mengamalkan kalau kadang bisa membacanya. Nah ini ada pikiran-pikiran yang salah. Jadi qara'tumul Qur'an walam ta'manu bih. Hati seseorang itu akan mati apabila dia membaca Quran namun tidak mengamalkan apa yang dia baca. Ketika orang tidak mengamalkan, itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Allah bisa berpaling. Allah itu bisa berpaling akibatnya. Tadi kalau kita minta berdoa itu tidak didengarkan oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan kita dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan, malah kita lakukan. Terbalik-balik. Yang disuruh kerjakan, kada digawi. Yang disuruh tinggalkan, maka malah kita lakukan. Lalu itu mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kita meminta, bagaimana mau dikabulkan? Mana dikabulkan? Baca Quran, baca, tapi tidak mengamalkan. Baca Quran, amalkan. Ini yang membuat orang hati mati. Kata Imam Hasan Al-Basri yang kedua, apabila orang hanya sekedar membaca Quran, tapi dia tidak mengamalkan. Jadi kita amalkan isi Al-Quran. Sedikit demi sedikit, berusaha. Setiap ayat demi ayat, kita amalkan. Buat Quran yang kita baca ini memperbaiki sifat kita. Jadi tanda seseorang itu benar membaca Quran, 3 tandanya. Ada 3 tandanya. Apabila seseorang itu sudah benar membaca Qurannya, sudah benar memahami Quran, tandanya 3. Pertama, semakin baik sifatnya, akhlaknya itu semakin mulia. Orang kalau benar baca Quran tuh insya Allah akhlaknya semakin mulia, hilang keburukannya. Yang suka berbohong, yang suka nipu orang, yang suka mencuri, yang suka ini, yang suka berbuat maksiat. Begitu dia sudah baca Quran, memahami isinya, ditinggalkannya semua keburukan tadi. Ditinggalkannya semua keburukan. Tadi orangnya itu engken mandar, setelah baca Quran dermawan sekarang. Tadi pengoler benar, setelah baca Quran rajin sekarang. Ada perubahan. Ini tanda orang benar membaca Quran. Yang pertama itu semakin baik akhlak, sifat, karakternya itu semakin baik. Sifatnya semakin baik, amalnya semakin baik juga. Nah, itu tanda orang yang bujur yang mengaji itu. Sifat semakin baik, amalan semakin baik. Jangan ngaji aja. Sifat kada berubah juga. Mengaji rancak. Tapi lawan orang iri dengki aja. Lawan orang iri hati aja. Padahal seorang mengaji, mengaku orang pengajian, kemana-mana pergi majelis, tapi amun ketemu orang menggibah aja gawian. Tidak benar ini. Ini ada yang salah berarti. Yang salah bukan pengajiannya, sifat gibahnya itu yang salah. Kenapa tidak bisa menghilangkan keburukan kita? Kalau benar kita mengaji, harusnya segala macam keburukan, segala macam bentuk penyakit hati bisa kita hilangkan, bisa kita obati. Nah, ini pertama tuh tandanya orang bujur belajar. Yang kedua, wawasannya semakin luas. Dengan luas wawasan itu menjadi orang yang bijaksana. Jadi kalau orang sudah punya ilmu itu belajar bujur-bujur, kada mudah menyalahkan orang lain. Bijaksana orangnya. Ilmu itu kalau semakin berilmu, orang itu kan semakin merunduk. Orang kalau semakin berilmu, dia semakin melihat kekurangan dirinya, bukan semakin jelas melihat kekurangan orang lain. Ada orang sekarang tuh kalau sudah dia berilmu, banyak ilmunya, mudah dia melihat orang lain salah, sesat, bid'ah, masuk neraka. Bahkan ustadz pun, ulama pun disalahkan juga. Orang yang hafal Quran, hafal hadis luar biasa,
disalahkan juga, badannya kafir aja. Ayo coba bayangkan. Padahal ilmu seorang seapada. Enggak kayak itu. Itu kenapa demikian? Karena ilmu tadi itu dijadikannya senjata untuk nyari salah orang. Ilmu itu kalau benar dia melihat kekurangan dirinya sendiri, tidak sempat lagi melihat kekurangan orang lain. Jadi orang yang berilmu sibuk memperbaiki diri. Kita kan ada tanggung jawab sama orang lain. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Coba orang kalau berwawasan harusnya semakin bijak. Begitu harusnya kalau orang berwawasan. Bukan semakin keras, bukan semakin otoriter, bukan semakin diktator semau-maunya. Dia yang salah. Ilmu itu melihat kekurangan diri. Yang ketiga, kalau orang benar belajar, benar membaca Quran, hidupnya itu semakin bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semakin bermanfaat. Kalau kita mengaji ini kan menghafal Quran, bukan untuk kita seorangan aja. Kalau kita menghafal seorang, tapi tidak ada manfaat buat orang lain, tidak ada gunanya. Harusnya kalau sudah kita menghafal Quran, kita ajarkan ke orang lain. Nah bermanfaat, ada manfaatnya. Quran yang kita ini kita mengajarkannya ke orang lain lagi. Bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini orang kalau benar belajar dia bermanfaat buat orang lain. Baca Quran, amalkan. Jangan sampai cuma membaca tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, yang membuat hati orang itu jadi kotor, penyakit bahkan mati, dikatakan akalta ni'matan min rabbikum walam tashkurulah. Akalta ni'matan min rabbikum, kamu sudah makan nikmat dari Tuhanmu. Sudah makan begitu banyak nikmat. Luar biasa kalau diberi Allah kita kenikmatan luar biasa. Baik makanan, minuman, pakaian, kendaraan, mobil, macam-macam nikmat. Walam tashkurulah, namun kamu tidak bersyukur atas nikmat Allah itu. Ini orang bisa mati hati ketika dia diberi Allah nikmat namun tidak mensyukuri nikmat itu. Yang namanya bersyukur terhadap nikmat itu kayak apa geram? Kita menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan kemauan Allah. Itu namanya bersyukur. Kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita seorang. Itu baru namanya bersyukur. Dan yang paling utama untuk disyukuri bukan sesuatu yang di luar diri kita, tapi yang ada pada diri kita ini. Nah, ini yang kadang-kadang orang jarang bersyukur, lupa. Kita dikasih Allah mata bisa melihat, jarang kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, mata masih kau melihat. Ada orang buta, dikasih telinga kau mendengar. Ada orang tuli tidak bisa mendengar. Dikasih Allah mulut kita bisa bicara. Ada orang kadang kau berbandir. Dikasih Allah tangan, orang putus tangannya. Dikasih Allah kaki, kita lengkap. Orang kadang berkaki. Cuman kita manusia kadang-kadang lalai mensyukuri apa yang sudah ada pada kita ini. Orang hanya bersyukur kalau datang duit baru alhamdulillah. Dapat duit banyak sekian ratus juta, alhamdulillah. Kawat nukar mobil hanyar, alhamdulillah. Baru bersyukur dapat sesuatu, tapi lupa mensyukuri dirinya sendiri. Maka di Quran Allah ingatkan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun." Dalam surah As-Sajdah ayat 9. Kemudian kami tiupkan ruh penciptaan kami, lalu dengan itu hiduplah manusia. Dikasih Allah ruh, kita hidup. Nah kita nih hidup ini harus disyukuri. Bisa bernapas nih alhamdulillah. Makanya kalau bangun tidur tuh langsung ucapan kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur benar kita. Ada orang guring tuh selajur kada bangun-bangun lagi. Guring, selajur kada bangun-bangun lagi. Kita tidur malah kita alhamdulillah masih hidup sekalinya. Hidup kita. Dengan kita hidup maka aktiflah wajalakumus sam'a, aktif pendengaran kita. Wa absar, aktif penglihatan kita. Jadi mata, telinga ini aktif karena kita masih hidup. Coba kalau sudah mati, berfungsilah. Mati jadinya.
Amun sudah ruh itu pergi, kita mati, stop, fungsi mata langsung berhenti. Fungsi telinga langsung berhenti. Berhenti semua fungsi. Dia berfungsi karena kita masih hidup. Cuman orang lupa mensyukuri hidupnya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup, aku ya Allah masih hidup. Harusnya disyukuri. Alhamdulillah masih bisa mendengar. Alhamdulillah. Cuman Allah katakan walam tashkurulah, kamu tidak mensyukurinya. Akalta nikmati rabbikum, kamu sudah makan nikmat yang banyak dari Allah. Masya Allah. Nikmat kada kita dikasih Allah. Nikmat banyak. Macam-macam makanan, buah-buahan, daging, ayam, ikan, ikan di laut, semua kita makan. Kambing semua makan enak-enak, lezat-lezat, nikmat-nikmat. Dia beri Allah. Nikmat luar biasa. Akalta min rabbikum, kamu telah makan nikmat dari Tuhanmu. Walam tashkurulah, tapi kamu lupa, kamu enggan bersyukur kepada Allah. Jadi kita kalau mau hidup nyaman, banyak-banyak bersyukur aja. Banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, aku tambah nikmat. Jadi hidup jangan banyak keluh kesah. Hidup ini jangan banyak keluh kesah. Bersyukur kepada Allah. Jangan banyak berkeluh kesah. Keluh kesah itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bersyukur, hidup menjadi nikmat. Bersyukur. Yang keempat, kata Imam Hasan al-Basri, yang membuat hati seseorang menjadi mati adalah ketika dia mengatakan, qultum annal mautu haqqun walam tasta'iddu lah. Mereka mengatakan mati itu bujur. Walam tasta'iddu lah, namun tidak menyiapkan diri untuk mati. Kita ini mau ditanya, kita mati ada? Pasti semua kita mengatakan mati bang. Ditakuni orang tuh, pian yakin gak ada pian mati? Yakin bang, pasti mati juga. Takutnya kan orang kafir. Sama ada jawabannya? Sama jawabannya. Bapak kira-kira mati nggak pak? Mati ya, mati. Semua manusia mengatakan maut itu hakun. Kultum anal mautu hakun. Mereka mengatakan sesungguhnya mati itu benar. Walam tasta'iddulah, namun mereka tidak menyiapkan untuk mati. Tahu mati. Kena agen bertobat jangan. Tunggu Tuhan kena aja, masih muda juga ya. Kena agen. Ayo Pak, kita salat, ayo jak berdahulu kena agen. Belum ada jawab ayahnya jangan. Ada jawab ayahnya kena aja. Kalau usah bawa-bawaan, karena aku ada kalau sudah mau ada jawab ayahnya. Nah, tidak menyiapkan diri, padahal tahu mati. Memang yakin besok masih hidup. Yakin besok masih ada umur. Kan ada yang tahunya, ada yang pahamnya. Tugas hidup kita sebelum dipanggil Allah, persiapkan diri dengan baik. Karena untuk kembali kepada Allah itu perlu bekal. Orang kalau ada punya bekal, gimana mau kembali? Pian misalnya orang urus sungai sana, anak kembali ke sungai sana, anak boleh kampung, perlu bekal, kada? Perlu bekal. Kalau ada bekal bisa boleh lah. Karena kalau boleh orang bekalnya kada ada persiapan sama sekali, apa ya? Gimana mau boleh? Nah, itu Quran mengatakan tuh, wahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali kepada Allah. La yarji'un, tidak kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak punya bekal. Maka kita persiapkan diri kita ini dengan sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya akal. Bekal ketakwaan, dari bekal terbaik, bekal ketakwaan. Dari sekarang berbekal. Orang kafir itu kan kadang kalau berbekalnya kan emas. Ada tuh kan orang-orang tuh kalau mati itu dalam peti mati itu 4 jual emas. Emasnya masuk dalam peti mati itu, duitnya masuk ke dalam peti mati. Ulun kurang tahu lah ini ceritanya, bujur tak ada. Tapi ulun dengar dari kawan ulun berkisah. Ini cerita nyata Bang Firdaus. Satu tempat di daerah sebut, ulun kada usah sebut, di satu daerah di Kalimantan ini juga. Dia punya kawan tuh macal wanar, luar biasa macalnya. Jadi pas ada orang-orang yang mati, kalau biasanya tuh orang Cina tuh kalau mati, pakai peti itu masuk duitnya, emasnya masuk peti itu, duitnya masuk juga ke situ. Nah, dilihatnya mulai merencanakannya, kena malam aku bongkar ya. Nah, aku bongkar, aku ambil emasnya tuh, aku ambil duitnya. Orang nakal banget, luar biasa nakalnya. Jadi malam-malam hari datangnya ke situ, digalinya kuburan tuh.
Begitu peti mati sudah berhasil digalinya, dibukanya peti mati itu, begitu terbuka sudah hangus jasad Khadijah. Duit tadi hancur lebur, emas tadi kedada sama sekali hangus, habis hancur. Langsung dia ketakutan luar biasa, nutup kabur. Setelah itu langsung tobat. Ibu itu tobat langsung. Wah, ini jadi orang alim benar ya. Diperlihatkan oleh Allah tuh. Tidak berguna tuh, duit emas tidak berguna. Hancur lebur. Padahal hanya anggap misalnya sore dikuburkan, malam dilihat habis sudah. Debunya, asapnya ya dalam peti mati itu. Mati sudah hancur. Langsung hancap nutupi itu semua, langsung pergi kabur. Berkisah karena ini yang berkisahnya keluarganya. Kebetulan yang ini keluarga ulun ya. Jadi ulun ceritanya bujur karena keluarga. Sekarang ahli benar orangnya bangainya. Bertobat benar aja. Setelah peristiwa itu dia bertobat. Ada kayak itu. Ada berguna harta, macam-macam banyak. Persiapkan itu adalah diri kita yang dipersiapkan. Hati kita dipersiapkan. Ya kan? Ingat lawan mati. Ingat lawan mati, persiapkan diri kita dengan baik. Persiapkan untuk menghadapi kematian. Umur dan sudah datang, pesannya sudah datang. Pesan dari Allah itu sudah datang. Kalau mati itu sudah semakin parah, datang sudah pesannya. Apa pesannya? Janggut putih-putih sudah. Sudah mulai janggut kita putih. Gigi sudah mulai rontok. Datang sudah pesannya. Coba gigi sudah mulai rontok. Nah, sudah mulai terasa gigi sakit, lepas di sini sebuting. Ya Allah. Ulun ini kan melihat merasa kayak muda benar. Melihat kawan-kawan kita bari-bari pindah tua-tua sudah gigi sudah habis. Orang macam-macam. Iya. Masya Allah. Ini kita kawan bahari kan ada. Usia sudah 50 ke atas semua kan. Datang sudah pesan dari Allah tuh. Lewat kulit kita sudah mulai semakin kendur. Kalau mata pun sudah mulai kabur sudah mata kita. Datang sudah pesannya tuh. Hei Fulan, waktu kembalimu tinggal sedikit lagi. Jangan sampai tidak mempersiapkan. Walam tasta'iddulah. Jangan kau lupa untuk menyiapkan dirimu. Jangan tidak bersiapkan diri. Siapkan diri dengan baik sebelum dipanggil oleh Allah. Nah, inilah 4 hal yang membuat hati orang itu bisa mati. Yang pertama, araftumullah walam tu'tuhul haqqun. Mereka kenal Allah namun enggan beribadah kepadanya. Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Mereka membaca Quran namun tidak mengamalkannya. Yang ketiga, akalta ni'matan min rabbikum walam tashkurulah. Mereka makan dapat nikmat yang luar biasa dari Allah namun tidak bersyukur atas nikmat itu. Kada mau bersyukur, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Yang keempat, qultum annal mautul haqqun. Mereka mengatakan mati itu benar. Walam tasta'iddulah, namun mereka tidak menyiapkan diri dengan baik. Siapkan diri kita. Siapkan bekal dengan baik. Terutama sholat kita yang 5 waktu dijaga. Alhamdulillah bisa istiqomah bangun malam. Alhamdulillah bisa istiqomah baca Quran setiap hari. Alhamdulillah bisa istiqomah sedekah. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Bekal untuk kita menghadap Allah. Jangan sampai tidak punya bekal. Nah, inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau itu kebalikannya, supaya jangan mati hati kayak apa? Kenali Allah dan laksanakan perintah Allah, beribadah kepadanya. Supaya hati kita hidup. Ini tadi kan hati mati. Sekarang gimana supaya hidup kebalikannya? Kenali Allah dan beribadah. Kalau kita tidak mau ibadah, nanti Allah berpaling sama kita. Tidak dipedulikan Allah lagi kita. Terserah hikam aja ya Allah. Bahasa gitulah. Kalau bahasa Banjarnya, terserah hikam aja. Nak apa? Lakukan aja. Terserah aja. Itu sudah gawat. Kalau sudah Allah seperti itu, masa bodoh, kada peduli sama kita, sudah berpaling dari kita, doa kada dikabulkan lagi, lakukan aja sesuka hatimu. Na'udzubillah. Ini kemalangan yang luar biasa ketika Allah sudah tidak menghiraukan kita lagi. Diserahkan Allah, terserah aja kamu nak berbuat apa, lakukan. Dan Quran gitu kok. Silakan kamu mau berbuat apa, kata Allah. Allah berpaling dari kita, tidak menghiraukan lagi. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kenali Allah, beribadah kepadanya. Yang kedua, supaya hati hidup, baca Quran, pahami maknanya, amalkan. Baca Quran, pahami maknanya, amalkan. Biar sedikit tapi ngamalkan. Biar sedikit kita paham, tapi kita mengamalkan isi Quran.
kita jadikan akhlak kita sesuai dengan Quran, sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Itu nanti insya Allah hati yang tadi mati hidup kembali dengan kita membaca Quran dan memahaminya serta mengamalkannya. Insya Allah hati yang mati hidup kembali, hidup lagi kita. Yang ketiga, bersyukurlah dengan nikmat Allah. Bersyukur. Orang kalau bersyukur itu insya Allah sukses hidupnya dunia akhirat, bahagia hidupnya dunia akhirat. Kuncinya syukur aja. Kalau pandai bersyukur kita bahagia. Yang keempat, ingat lawan mati. Untuk menghidupkan hati, salah satunya ingat lawan mati, bahwa hidup kita pada lawas lagi di muka bumi. Jangan lupa, jangan lalai. Persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh sebelum kita dipanggil oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga berguna, bermanfaat, dan yang terpenting lagi bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.